Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Raga Sarira, Suksma Sarira, dan Antahkarana Sarira dalam kepercayaan Hindu. Dalam Hindu dikenal istilah Raga Sarira, Suksma Sarira, dan Antahkarana Sarira. Raga Sarira adalah badan kasar, yaitu wujud yang dapat dilihat, terdiri dari unsur Panca Mahabhuta, yaitu pertiwi atau unsur tanah atau bagian-bagian badan yang padat. Apah unsur zat cair atau bagian cair seperti darah dan kelenjar. Teja unsur api, yaitu suhu atau panas badan. Bayu adalah unsur angin, yaitu nafas. Akasa adalah unsur eter, yaitu unsur badan yang terhalus yang menjadi rambut dan kuku. Kemudian Suksma Sarira adalah badan astral atau badan halus yang terdiri dari alam pikiran atau cita, perasaan atau manah, keinginan atau indria, dan nafsu atau ahamkara. Kemudian ada Antahkarana Sarira adalah yang menyebabkan hidup atau yang disebut dengan Sangyang Atma. Ketika manusia meninggal, maka yang terjadi adalah perpisahan antara Raga Sarira dengan Suksma Sarira dan Antahkarana Sarira. Jelas Ida Resi Bujangga Waisnawa putra Sarasri Satyajyote kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Dalam filsafat Samkhya disebutkan bahwa Purusa dan Prakerti saling tarik-menarik karena pengaruh Prakerti yang sangat kuat sekali ya Tribuners. Penyatuan Purusa Prakerti menimbulkan keinginan keterikatan kepada duniawi sehingga timbullah penderitaan. Oleh sebab itu ketika manusia meninggal maka unsur Prakerti yaitu badan kasar yang terdiri dari Panca Mahabhuta Raga Sarira harus dibersihkan dengan jalan upacara pengabenan atau pembakaran jenazah sehingga unsur Purusa yang disebut dengan Atman, Antahkarana Sarira serta Suksma Sarira menjauh dari tarikan Prakerti. Namun di suatu saat Purusa roh atau Atman betul-betul harus terbebas karena ketika kematian maka Prakerti atau badan kasar terpisah dengan Atman yang juga disebut Antahkarana Sarira, tetapi masih diikuti oleh Suksma Sarira. Roh atau Antahkarana Sarira yang masih diikat oleh Suksma Sarira disebut dengan Preta. Oleh sebab itu maka roh atau Atman perlu dibersihkan lagi dengan jalan upacara askara atau inisiasi. Sehingga Antahkarana Sarira atau unsur Purusa akan terbebas juga dari Suksma Sarira atau alam pikiran, perasaan, keinginan, dan nafsu. Apabila ikatan Suksma Sarira terhadap Antahkarana Sarira sudah tidak ada lagi atau terlepas, maka roh yang tadinya disebut Preta setelah diaskara akan naik tingkatannya dengan disebut dengan Pitra dengan sebutan Pitara. Pitara berasal dari bahasa Sanskerta dari kata dasar Pitra yang artinya bapak dan jamaknya menjadi Pitaras yang artinya nenek moyang atau leluhur. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra disebutkan bahwa Pitara adalah roh yang pertama ke alam dewa untuk nantinya bisa menjadi dewa. Nah Tribuner, sekian penjelasannya, semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman di rumah. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.